Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman harapan bangsa untuk masa depan tingkatkan moral dan keilmuan wujudkan generasi emas Indonesia satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk kepentingan saya. Hari ini saya akan menjelaskan, mensosialisasikan tentang budaya disiplin di sekolah. Bagaimana cara kita menerapkan budaya disiplin di sekolah? Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol resistnya segitiga revolusi. Merdeka, di sini pembelajarannya disusun dan dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi sehingga memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berprofil pelajar Pancasila, kita harus bisa menanamkan disiplin positif yang tentu saja dimulai dari diri kita sendiri. Apakah disiplin positif itu? Nah, kata disiplin selama ini selalu kita identikan dengan sesuatu yang kepatuhan sehingga membuat orang tidak nyaman. Ya, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan kebijakan universal yang nantinya akan mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan agar menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Jadi sedapat mungkin disiplin positif ini kita terapkan tanpa iming-iming kepada anak supaya mereka tumbuh motivasi dari dalam dirinya untuk berperilaku positif. Mengatasi miskonsepsi kita tentang disiplin, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yaitu disiplin yang kita terapkan dengan hukuman. Mengapa dikatakan gagal? Karena pada hukuman ada indikasi menyakiti anak. Anak merasa tidak nyaman, tersakiti secara verbal dan perbuatan. Kemudian anak tidak nyaman, anak merasa takut dan kita terkesan memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Kemudian ada juga kita ingin menerapkan disiplin tapi dengan penghargaan. Ternyata ini juga konsep disiplin yang gagal. Mengapa gagal? Karena penghargaan tidak berefektif. Anak akan disiplin hanya jika mereka mendapat imbalan saja. Kemudian merusak hubungan. Mengapa dikatakan merusak hubungan? Karena untuk kita memberi imbalan kepada salah satu anak, tentu saja anak yang lain akan merasakan iri dan dengki. Iri dengki akan menimbulkan kecemasan dan nantinya bisa merusak hubungan antara kita dengan murid dan anak dengan anak. Menghukum dengan sistem ranking. Anak yang kita beri ranking, dia akan ingin mempertahankan rankingnya. Kemudian begitu kita beri ranking 2, dia merasa terhukum. Mengapa aku dapat ranking 2 dan ranking 1? Jadi dia merasa terhukum dengan peringkat yang kita berikan. Kemudian anak juga terampas hak menghargai dirinya. Dia bisa menghargai dirinya kalau ada imbalan saja. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak mau membuat disiplin positif. Kemudian apakah ada keyakinan yang kamu langgar? Jadi kita tanya lagi mereka apa yang bisa mereka lakukan untuk menebus kesalahannya. Jadi di sini mereka bertanggung jawab perilakunya. Ini semua. Jadi kalau hukuman kita menghukum siswa dengan berdiri beberapa jam atau selama jam pelajaran. Jadi di sini guru kesannya marah, siswa merasa takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya. Guru terlihat tegas, siswa menghormati, tapi mereka tetap termotivasi karena takut tadi ya. Tapi pada restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalahnya, sehingga guru terbuka. Guru menghormati hak siswa
kepanjangan. Kalau awalnya mereka memang inginnya seperti itu, tidak apa-apa Ibu, ikutkan saja. Karena ini berupa tawaran kepada anak dan kita tidak boleh memaksa. Ikutkan saja, oh bersihkan WC. Setelah mereka bersihkan WC, mereka duduk tenang, kita tanya kembali, apakah setelah membersihkan WC itu perasaanmu berubah? Apakah setelah membersihkan WC pembelajaran yang tertinggal tadi bisa kamu pahami? Kalau jawaban mereka tidak, kita tanyakan kembali. Sekarang bagaimana caramu supaya pembelajaran yang tertinggal tadi bisa kamu pahami? Kamu maunya belajar yang seperti apa? Mungkin jawaban saya bisa membantu atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya untuk variabel yang tidak bisa kita kontrol tadi. Ya Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaan ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun. Saya materi yang disampaikan oleh Ibu sangat bermanfaat sekali ya, sehingga membuat kita sebagai guru kembali di mana sesuatu yang baru kita ketahui menjadi apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dr. sukses selalu dan bina selalu teman-teman yang ada di akhirnya wabillahi taufiq. Setelah kita sama-sama mengikuti melihat dua orang CDP yaitu Ibu Haja Sri Astuti dengan Ibu Udin Kristina, banyak pembelajaran yang kita tangkap ya. Ini contohnya ya, saya ambil kesimpulan termasuk saya juga ada kata-kata saya yang kepada anak murid, tidak boleh, jangan kita ubahlah ya, buanglah anak-anak, buanglah sampah pada tempatnya. Dan juga kita ada yang menghitung, termasuk saya lah dulu menjadi seorang guru, kalau anak tidak mengikuti aturan berdiri di depan itu. Sekarang sudah itulah tak boleh lagi, kita harus berpihak kepada anak, kita kata-kata yang kurang berkenan, yang menyakiti hati anak, kita dari sekarang kita ubah. Walaupun tidak CGP, itu sebagai pembelajaran, refleksi kita ya untuk ke depannya. Termasuk saya, yang saya ini biasanya pagi-pagi, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu semua yang harus boleh. Berarti kita, memang kita ini Bapak Ibu harus banyak membaca, ya, melihat. Saya memang suka, ini sekarang saya dah mulai membaca, lihat di TikTok, lihat lagi apa perbedaan K13 dengan Kumar itu pembelajaran ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk motivasi kita ya, dan kita untuk kedepannya kita harus buanglah kata-kata tidak, jangan menghukum anak. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak menggunakan anak-anak itu mulai tadi dengan pelan-pelan bahaya kita dalam ini, saya mohon kepada Bapak Ibu guru jangan sampai anak-anak kita pukul ya, contohnya sudah banyak gara-gara tidak sholat lalulah dihukum, jadi langsung ke ranahnya kehukuman gitu, bayar jangan sampai ada macam begitu. Baik, sebagai refleksi saya ya, dan juga untuk Bapak Ibu guru, inilah dia setelah kita sama-sama menyaksikan banyak sekali yang tidak kita ketahui. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun generasi cerdas.